Halo semuanya, perkenalkan kembali nama saya Dimas Putra Wahyudi dengan NIM 1582001. Mungkin saat ini aku mau mau tutorin tentang penentuan titik bendung buat kejaran deadline yang pertama. Bentar, aku share screen. Nah, eh sebelumnya nanti kalian bakalan dapet ini kan pembagian petanya. Mungkin kalau ada yang udah tahu, nanti bakal dikasih tahu lagi di kelompoknya masing-masing dan di ketua kelas nanti disebarin ya. Terus untuk petanya nanti aku kirimin juga oleh masing-masing asisten ya buat scanan petanya. Itu nanti kan ada eh, namanya, namanya peta apa kalian tuh. Terus nanti kalian cari di drive-nya gitu. Gitu, carinya satu-satu gitu sih. Oke, mungkin langsung aja ya buat petanya nanti bentukannya kayak gini gitu ya. Mungkin aku jelasin petanya dulu ya. Jadi di sini petanya, di sini ada legenda-legendanya, terus ada judulnya. Nanti kalian cari nih judulnya yang sesuai dengan pembagian peta kalian gitu. Terus sama ada skalanya. Nah, kemudian untuk legendanya nih, kan di sini ada ini ya banyak tuh yang arsiran-arsiran. Nah, arsiran-arsiran itu yang desa-desa. Terus untuk yang seperti ini, nih, sebenarnya udah ada sih. Yang seperti ini juga udah ada nih. Di sini ada sungai, terus yang lurus-lurus begini itu jalan sama. Nah, sama ada ini, ada garis kontur. Nah, di sini ada kan garis konturnya dan ada angka-angkanya gitu. Jadi garis konturnya itu nanti sebagai patokan kalian buat nentuin nih titik bendungnya itu di mana gitu. Nah, disclaimer untuk penentuan titik bendungnya itu kalian tuh harus nyarinya yang pertama eh, si sungainya tuh lurus gitu. Jadi nggak terlalu berkelok-kelok dan eh, dipastiin juga si sungainya itu ada di hulu gitu buat penentuan titik bendungnya. Jadi kan nanti kita tuh sistem irigasinya sistem gravitasi ya. Jadi sebisa mungkin carinya yang paling hulu gitu, paling atas. Jadi jangan yang bawah-bawah gitu ya. Misalnya yang kayak di nih misalnya di sini kalian cari. Nah, nanti eh susah kalian bakalan nyari daerah irigasinya tuh bakalan sempit gitu jadinya. Gitu. Terus udah sih paling aku mau nunjukin cara masukinnya ya. Bentar. Jadi kita bikin, kalian buka dulu nih AutoCAD-nya. Oke. Nah, di sini sebelumnya kalau belum diatur AutoCAD-nya biasanya tuh unitsnya kan ada ini ya, misal sentimeter, meter atau desimeter. Itu kalian atur dulu caranya. Ini langsung kalian ketik aja. Jadi DWG units. Nah, di sini kan muncul tuh ada inches, feet, millimeters. Nah, kalian pilihnya yang sentimeter saja, yang 4, nomor 4, terus klik 4, terus enter. Nah, di sini juga display formatnya, kalian tampilinnya yang desimal aja, jangan yang scientific. Gitu, terus ini pencet 2 lagi, jadi 4, 2, 2 lagi. Nah, ini tinggal yes, 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 ini aja. Yes, 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 and yes. Oke, nah di sini udah nih, harusnya udah sentimeter sih. Bentar ya coba kita cek. Nah, di sini pokoknya kalau udah nunjukin ini berarti udah sentimeter. Itu. Nah, cara masukin PT-nya gimana? Jadi kalian masuk ke menu insert. Nah, di sini kan ada block definition, reference. Nah, kalian di reference terus di attach. Nah, di attach ini, nah kalian bukan nih, kalian download file scanannya di mana? Nah, di sini aku udah masukin ke folder sih. Di dokumen segala macam. Terus tinggal kita klik terus open.
Nah, sebelumnya mungkin nih kalau kalian baru masukin ini tuh dicentang-centangin gitu. Nah, nanti kalau kalian ada centang-centanginnya, itu kalian inin aja, kalian uncentang gitu, unchecklist gitu. Sama ini kan ada rotationnya. Nah, ini kan bentuknya masih portrait ya. Kalian ubah jadi 90 derajat supaya si bentuk gambar itu landscape gitu. Gitu. Nah, ini pokoknya ini diuncentangin semua terus klik OK. Nah, ini muncul kan? Tuh, si gambarnya. Nah, udah nih. Nah, kalian cari pokoknya yang si sungainya tuh nggak terlalu berkelok dan letaknya tuh di hulu gitu. Nah, ini sebelumnya kenapa sih emang harus letaknya tuh di hulu? Nah, tadi kan udah dijelasin ya tentang sistem irigasinya itu gravitasi dan nanti tuh kita harus ngitung juga nih luasan si daerah irigasinya tuh minimal 1.000 hektar gitu. Nah, jadi kalau kadang kan kalau nih misal kalau di bawah-bawah gitu kan jadinya sempit nih dan gimana ya kayak tuh segini doang gitu. Nah, jadi ya pastiin aja nih kalau kalau ada gitu di atas-atas gitu. Dan juga untuk si irigasinya itu nanti nggak boleh nabrak desa-desanya ini. Jadi misalnya ya, pertama mungkin langsung aja kali ya nih aku bikin titik bendungnya. Nih aku bikin titik bendungnya tuh pakai polyline gitu. Pakai polyline. Nah, aku waktu itu kalau nggak salah ya nih aku ininya di sini nih. Di sekitar sini. Oh iya sama kan kalian udah dapet ya itu yang KP irigasi. Nah kalian baca tuh. Nah di situ tuh ada ketentuannya, ketentuan untuk bentuk bentuk di dalam peta tuh si titik bendungnya tuh gimana gitu. Nah ini aku bikin nih bentuknya tuh kayak gini nih. Set, set. Mana tuh? Nih. Ini anggap aja kotak lah ya, simetris gitu. Ntar aku ganti lainnya jadi hitam. Ya, pokoknya gitu deh. Gitu, terus ini kan kotak ya, namanya simetris saya. Benten banget ini. Nah, sesuaiin. Ya, nah, geser-geser deh pokoknya. Nah, misal ini kotaknya kotak sempurna ya. Terus kalian bikin lagi, ini ada begini nih. Set, set. Kenapa ini putih lagi? Set, set. Itu. Dar, satu lagi. Set, set. Pokoknya kalian harus samain sama yang udah dikasih di KP irigasi ya. Gitu. Nah, ini kalian ganti jadi hitam. Pokoknya biar kelihatan aja sih. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini kan udah rada atasnya nih. Kan ini 43 terus 42. Nah, aku taruhnya di antara 43 dan 42. Jadi daerah irigasi aku tuh nanti di sekitar ini. Ini aku garisin. Mana sih? Ini. Bentar ya. Itu nanti. Ini. Nah, pokoknya ini kalian ikutin. Ini sebenarnya yang step ini belum belum harus minggu ini sih. Jadi kalian cuman titik bendungnya ini cuman aku ngasih tahu supaya apa sih titik bendungnya tuh di hulu kenapa gitu. Nah, misal nih aku bla 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 nih eh gitu set 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 set. Nah, ini nggak boleh nih. Nggak boleh ngelewatin sampai sini nih. Soal aku sini. Nah, itu nggak boleh. Soalnya kenapa?
Ya kan itu pemukiman ya. Masa kalian mau nabrakin jadiin sawah? Gitu. Nah, pokoknya gini. Nah, ini pokoknya jadi satu daerah gitu, daerah irigasi. Nah, kan udah nih. Nah, di sini aku not nih. Di sini tuh aku kontur 43 tuh batasnya. Nah, kontur 43 tuh kita nggak boleh lewat nih. Ini nggak kelihatan lagi. Ini mana ya? Si Nih kontur. Nggak kelihatan ya. Ehm, hmm, oke. Nah, mungkin aku annotate aja deh. Nih, aku kan garisnya di sini nih. Nah, ini tuh nggak boleh ngelewatin si kontur ini. Itu tuh kan ini ada kontur nih. Nah, gitulah pokoknya. Gitu. Nah, udah. Sebenarnya kalau buat titik bendung hari ini sih udah gitu doang sih. Cuman di note aja tadi ya terkait eh, titik bendungnya tuh di hulu, terus carinya yang lurus gitu. Ini mungkin agak kurang lurus ya. Ini kalian bisa nyari yang kayak begini. Cuman kan di sini nih konturnya naik ya. Tuh. Jadi dari sini 46, di sini 47. Nah, itu nggak boleh. Kayak cari yang paling lurus dan paling hulu gitu. Nah, kalau di sini nih, aku kan udah begini tadi daerah irigasinya. Nah, kok aku hapus? Nah, coba hmm, aku Nah, di sini kan areanya udah sekitar mana nih? Nih ya, tadi. Nah, nih 85,6. Nah, nanti kalian cari aja nih kalau udah. Pokoknya tadi mungkin gara-gara keputus ya polyline-nya. Ini pokoknya kalau udah kalian cari semua, nah kalian blok semua polyline-nya. Terus kalian ketik list gitu. Ketik list. Nah, ini muncul nih areanya. Kan tadi kita udah konversiin si units di AutoCAD-nya itu sentimeter ya. Nah, ini mungkin areanya jadi sentimeter persegi gitu. Nah, kalian cara ngitungnya si area ini terus dikaliin skala. Nah, itu dijadiin ke hektar gitu. Nah, kalian cari berapa? Pokoknya konversiin aja cari di Google. Gitu. Nah, mungkin kalau ada yang kurang paham nanti ditanyain aja langsung ya ke asisten masing-masing kan nanti udah ada kelompoknya ya. Gitu. Oh iya satu lagi. Nah, ini si titik bendungnya udah nih. Nah, nanti kalian harus eh, samain di Google Earth gitu. Ini tuh buat nanti delineasi dasnya. Jadi si titik bendungnya itu berguna untuk outlet delineasi das. Nah, misal kan udah nih misal nih kita ngira-ngira oh di sini gitu di sekitar ya berliuk-liuk gitulah ya. Nah, udah. Nah, nanti kalian masuk ke Google Earth. Di Google Earth, nah kan ini muncul nih sungainya. Nah, di sini kan kadang tuh ini tuh petanya udah peta baheula gitu ya. Udah terlalu lama gitu, udah terlalu lawas. Jadi bisa aja si sungainya tuh udah beda dan si desanya tuh juga udah bertambah gitu. Jadi ya kalau buat perancangan ini, perencanaan irigasi, udah kalian nggak apa-apa ngikutin di peta yang kalian dapat aja. Cuman kalau untuk
delineasi nanti itu kalian tetap ngikutin di Google Earth gitu. Nah, tadi kan kita udah dapet nih si misal kita maunya titik bendungnya di sini nih. Nah, kita cari nih, kita tracing satu-satu ya. Misal kita eh, cari dulu nih awalnya desanya apa nih? Kan peta kita kan Ujung Jaya. Kita cari Ujung Jaya, terus muncul, oh ternyata Ujung Jaya di sini. Nah, kita samain nih sama peta lagi. Oh, Ujung Jaya di sini, terus si sungainya tuh sekitar di atasnya gitu kan. Mana? Nah, sungainya di atasnya. Oh, mungkin ini nih sungai-sungainya gitu. Oh, ternyata sungainya ya begitulah, rada beda-beda dikit lah ya. Nggak apa-apa, kalau buat delineasi kalian pakainya yang Google Earth ya. Nah, kita samain lagi nih. Mana tuh? Oh, ini titik bendungnya di deket mana nih? Dekat Pasalah sama Desa Mariuk. Nah, tadi aku udah nyari Mariuk tuh di sekitar sini. Nah, ini benar Mariuk. Terus ini mana masalah? Masalah Pasalah. Nah, itu deh. Oke, kalau nggak salah di sini deh. Iya, ya seingat aku situ sih. Nah, kan kita udah nih. Oh, mungkin si sungainya bentuknya begini nih, ada liuk begini, terus turun, terus naik lagi. Nah, udah kita ikutin aja nih. Set 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 set. Sampai lagi. Nah, mungkin si titik bendungnya, titik bendungnya tuh di daerah sini, misal gitu. Mungkin ini rada kurang lurus ya, tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ini udah beda gitu. Nah, kita tanda ini pakai add place mark. Kita pindahin misal titik bendungnya. Oh, di sini gitu. Nah, udah kalau udah kita namain nih misal di eh kita namain titik bendung. Oh, jangan kepleset. Nah, udah. Nah, nanti si latitude sama longitude-nya koordinat ini tuh kalian copy untuk nanti dimasukin delineasi di QGIS gitu. Nah, untuk delineasi QGIS-nya itu nanti ditutorin di pertemuan berikutnya ya. Mungkin kalau untuk ini harusnya di-save dulu. Kalau untuk sekarang itu kalian udah nentuin titik bendungnya sama ini si nyari-nyari di Google Earth latitude sama longitude-nya. Gitu teman-teman. Titik bendung. Oke. Nah, ini kalau udah kan bisa nih dilihat lagi misal kalau lupa. Nah, kalian ini aja kita mana itu. Nah, nih bisa dilihat gitu. Udah sih paling itu aja buat tutor sekarang buat penentuan titik bendung. Untuk deadline-nya kira-kira hari Minggu ya, cuma nanti dipastiin lagi asisten bakalan ngasih tahu ke grupnya masing-masing gitu. Dan untuk scanannya juga bakalan dikirim di grup masing-masing juga. Gitu teman-teman. Mungkin sekian dulu tutor dari aku kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung hubungin asistennya masing-masing atau siapapun boleh gitu. Oke, terima kasih teman-teman.